Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dari informasi mancanegara, Rusia merilis rekaman kondisi di Mariupol di mana pasukan Ukraina berjalan dengan tangan ke atas. Lebih dari 1.000 tentara Ukraina menyerah. TV pemerintah Rusia pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang dikatakan berasal dari Mariupol dan menunjukkan puluhan pria dengan pakaian kamuflase berjalan dengan tangan ke atas dan membawa orang lain di atas tandu atau di pegangan kursi. Seorang pria memegang bendera putih pada tongkat di satu tangan dan pegangan tandu di tangan lain. Di latar belakang ada sebuah bangunan industri tinggi dengan jendela-jendelanya pecah dan atapnya hilang. Lebih dari 1.000 tentara Ukraina menyerah di kota Pelabuhan Tenggara yang terkepung di mana pasukan Ukraina bertahan di kantong-kantong kota. 1.026 tentara dari Brigade Marinir ke-36 Ukraina menyerah di sebuah pabrik logam di kota itu. Tidak jelas kapan ini terjadi atau berapa banyak pasukan yang masih mempertahankan Mariupol. Pasukan Rusia bergerak ke Mariupol pada akhir Februari dan unit-unit di kota itu mulai kehabisan persediaan. Polisi ungkap perkebunan ganja terbesar di Eropa senilai 100 juta euro atau 1, triliun rupiah. 3 orang yang diduga pengurus kebun ditangkap. Polisi Spanyol pada hari Rabu mengumumkan penangkapan 3 orang yang diduga mengoperasikan perkebunan ganja terbesar di Eropa. Luis Fronterera, juru bicara Garda Sipil Spanyol, mengatakan perkebunan yang sekarang ditemukan di Navarra berisi 415.000 tanaman senilai hingga 100 juta euro. Fronterera menambahkan, selain 3 orang yang ditangkap, 2 tersangka lainnya sedang diselidiki di wilayah tetangga Basque Country. La Guardia Civil y la Policía Foral desmantelan el mayor cultivo de marihuana de Europa. Se han detenido 3 personas en Navarra, más 2 personas han sido investigadas en el País Vasco. Se han destruido 415.000 plantas que podrían haber alcanzado un valor de 100 millones de euros. Penyidik menduga tanaman ganja itu dikirim ke Swiss dan Italia untuk diubah menjadi cannabidiol atau CBD yang produksinya ilegal di Spanyol. Penurunan pasokan tepung dan cadangan mata uang membawa krisis baru ke Libanon, yaitu kekurangan roti. Krisis roti melanda sebagian Lebanon ketika negara kecil Mediterania itu bergulat dengan kekurangan tepung yang parah dan penurunan mata uang. Pada hari Selasa, orang-orang terlihat mengantre di luar toko roti di Beirut menunggu giliran untuk mendapatkan roti. Bank Sentral Lebanon telah menunda pembayaran untuk impor gandum karena cadangan mata uang keras telah rendah sejak krisis ekonomi dimulai pada akhir 2019. جيت وما لقيت خبز، جيت عم بتقلي ربطة صغيرة بيطلع لك، طب نحن بالبيت عائلتين، كل عائلة في 7، شو بدها تعملنا ربطة الخبز الصغيرة؟ شو بدها تعمل ربطة الخبز الصغيرة؟ ما بتعمل شيء. يعني وهن مخبيين للطحين ومخبيين كل شيء، هن عم بخبوه ليغلوا. Ada kekhawatiran bahwa Bank Sentral mungkin mengakhiri subsidi gandum yang akan lebih dari 2 kali lipat harga roti di negara itu, di mana lebih dari 70% sudah hidup dalam kemiskinan. Lebanon yang dilanda krisis telah mengalami kekurangan bahan bakar yang parah tahun lalu, sampai Bank Sentral mengakhiri subsidi pada bulan Agustus. Bensin dan solar sebagian besar telah tersedia, tetapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Krisis roti saat ini di Lebanon telah diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari yang mempengaruhi harga gandum di seluruh dunia. Ukraina dan Rusia menyumbang 1/3 dari ekspor gandum global. Pemirsa, badai pasir melanda beberapa bagian Irak, mengurangi jarak pandang dan menyebabkan masalah pernafasan bagi banyak orang. Hampir tak terlihat dalam kegelapan berdebu, pohon-pohon palem di ibu kota Irak bergoyang karena angin kencang setelah badai pasir menyapu sebagian Irak. Visibilitas di Jalan Raya Baghdad rendah pada hari Senin dan banyak orang menggunakan masker.
بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد اليوم وكثرة حالات الاختناق التي تتوافد على المستشفيات، اتخذت مستشفانا الإجراءات اللازمة وكجزء من دائرة صحة الرصافة من الأدوية والمستلزمات وتوفير الأكسجين. Suhu naik hingga 27 derajat Celcius saat badai pasir mengamuk untuk hari ketiga. Banyak warga lanjut usia dan penderita asma dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Orang-orang disarankan untuk memakai masker yang direndam dalam air jika mereka perlu pergi keluar. Warga Lviv, Ukraina mengikuti kelas pertahanan sipil di sebuah studio menari dan yoga. Dengan mengikuti kelas, peserta berharap dapat melindungi diri mereka sendiri. Sebuah studio untuk menari dan yoga di Lviv di Ukraina Barat diubah menjadi kelas pertahanan sipil untuk penduduk lokal dan IDP alias Internally Displaced Person. Dengan invasi Rusia sekarang memasuki minggu ke-7, Ukraina menghadapi masa depan yang tidak pasti. To feel myself stronger because all that is happening now in Ukraine makes me feel terrified, and that's give me the feeling of being safe as much as it's possible at this moment. So it's for me not only like about physical but also mental strong. Pria dan wanita dari segala usia sedang berlatih teknik pertarungan tempur. Wanita yang menghadiri kelas pertempuran tempur mengatakan bahwa mereka mengambil bagian sehingga mereka yakin bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Setelah 13 bulan dihabiskan di Vernadsky, Antartika, 12 orang Ukraina bagian dari ekspedisi ilmiah akhirnya dalam perjalanan pulang. Terdampar di sana saat perang pecah di negara asal mereka merasa tidak berdaya saat mereka menyaksikan berbagai peristiwa terungkap. Bangunan mungil di Antartika ini adalah basis penelitian Ukraina yang terletak 500 km dari Amerika Selatan. Di sini para ilmuwan Ukraina biasanya melakukan rotasi setiap 11 bulan untuk melakukan penelitian. Tetapi pada bulan Februari, ketika tim yang terdiri dari 12 orang Ukraina hendak pulang, Rusia menyerbu negara asal mereka. Mereka sekarang baru saja pergi pada 11 April dan berada di kapal ke Ukraina. Mereka tak yakin berapa lama waktu dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Para ilmuwan mempelajari berita invasi Rusia dari stasiun lebih dari 14.000 km jauhnya dari Ukraina. I've come to terms with the fact that my life will never be the same. It seems that the war will be not ended quickly. I think that the war will last more than a year and that our forces will not be able to return part of the occupied territories. Pangkalan didirikan pada tahun 1947 oleh Inggris dan kepemilikannya dipindahkan ke Ukraina pada tahun 1996. Tim juga termasuk juru masak dan dokter untuk merawat mereka. Pangkalan tersebut mendapatkan akses internet melalui satelit dan terkadang berhenti bekerja ketika terlalu banyak salju turun di parabola. Tapi itu cukup untuk mengirim pesan ke teman dan keluarga mereka secara teratur. Minggu pertama perang adalah yang paling sulit dalam tim yang tidak banyak tidur. Para kru sekarang berada di kapal besar menuju Ukraina. Sementara awak lain tiba pada 10 April untuk menggantikan mereka. Cina siapkan rumah sakit darurat untuk memerangi gelombang COVID. Klub sepak bola Shanghai Port terpaksa menarik diri dari Liga Champions Asia karena pembatasan perjalanan. Pusat manufaktur Guangzhou menutup dirinya untuk sebagian besar kedatangan pada hari Senin karena Cina memerangi gelombang besar COVID-19 di kota-kota besar di bagian timur. Shanghai telah menerima beban kenaikan dengan 26.087 kasus diumumkan pada hari Senin, hanya 914 diantaranya yang menunjukkan gejala. Kota berpenduduk 26 juta itu berada di bawah lockdown ketat, dengan banyak penduduk dikurung di rumah mereka hingga 3 minggu, dan kekhawatiran berkembang atas dampaknya terhadap ekonomi kota terbesar di Cina.
区内第一个临时集中收治点已经有。 Acara skala internasional dibatalkan, klub sepak bola lokal Shanghai Port terpaksa menarik diri dari Liga Champion Asia karena pembatasan perjalanan mencegahnya menghadiri pertandingan di Thailand. Belum ada lockdown seperti itu yang diumumkan untuk Guangzhou, sebuah kota metropolis berpenduduk 18 juta orang di barat laut Hong Kong yang merupakan rumah bagi banyak perusahaan papan atas dan bandara tersibuk di Cina. Hanya 27 kasus yang dilaporkan di kota itu pada hari Senin. Cina telah berpegang pada strategi nol COVID dalam menangani wabah dengan isolasi ketat dan pengujian massal. Meskipun ada keluhan di Shanghai atas kekurangan makanan dan layanan medis. Kembali hidup bersama masyarakat di luar penjara menjadi tantangan bagi sebagian warga Amerika. VOA berkunjung ke salah satu program asimilasi berbasis Islam di Atlanta, Georgia. Meski berbasis agama, program Green Re-Entry membuka pintu bagi semua orang yang mencari kesempatan kedua. Kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN. Singkatan dari Inner City Muslim Action Network, organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Program Green Re-Entry adalah kegiatan yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan agar bisa kembali ke masyarakat. So we provide the Green Reentry program as a hub and a base to connect those who are coming home after incarceration to have proper housing, that they can grow and start on a new footing, and then job training. And our job training and vocational training focuses in the area of construction. And so those ways in which we connect with at-risk youth and returning citizens is through a large network of people who love and enjoy our work and want to see these people who are coming home have a better opportunity. So, Assalamualaikum. Welcome to the Green Reentry Village here at Iman. Ini adalah Green Reentry Village, sebuah hasil dari program ini di mana Iman membeli bangunan apartemen tua di Atlanta pada tahun 2019. Kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Totally gutted out. Everything was pulled out of here all the way down to just the bare studs and then rebuilt, redesigned. Masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya. Imam opened the door for me with open arms, and it's a blessing for me. It was a blessing for my family. It was a blessing for all that's concerned, and I think that everybody in the program, all this is a blessing for us. Before then, we had lost a home, and we was, you could say, homeless for a month. What Iman has did is offered us a place to begin again, to start over, affordable housing, but the greatest thing to she and I is when you see Iman, it's an Islamic Muslim organization, and even though we're not Muslim, they offer us the same opportunities, give us the same love as they do their brothers and sisters. Salah seorang koordinator Green Reentry adalah mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman selama 35 tahun. Just participating in Iman's activity allowed me to be able to see how impactful they were, for the community of brothers and sisters. Anyway, I'm contributing as a blessing for me. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan, serta bantuan dari pemerintah, program dari Iman ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Aturan wajib masker telah relatif dicabut di penjuru Amerika Serikat seiring turunnya kasus COVID-19, tapi bisa kembali diberlakukan di tengah meningkatnya kasus Omikron subvarian BA2 alias Omikron siluman. Tapi seberapa banyak warga akan menaati setelah terbiasa lepas masker dan letih menghadapi pandemi? Antusiasme tampak di antara turis yang mengantri untuk mendapatkan tiket pertunjukan Broadway di kota New York. Carolyn dan Gretchen dari Alexandria, negara bagian Virginia, tak sabar menyaksikan Phantom of the Opera dan tak terlalu khawatir dengan perbakan subvarian Omicron BA2 belakangan. I'm not as concerned because we're all vaxxed and boosted,
and I know that the theaters make you mask still. I don't think I would go if they didn't require masking and vaccination. So I feel okay about it for right now, for us anyway. Yeah. Same, as long as they're requiring vaccination proof and we're all boosted, I'm good with it. Pertunjukan di Broadway memang mempertahankan kewajiban bukti vaksinasi, baik bagi penonton maupun aktor dan kru. Di Longacre Theatre, pertunjukan Macbeth dibintangi Daniel Craig bahkan ditangguhkan setelah aktor yang lebih dikenal sebagai pemeran James Bond tersebut positif COVID. How I'm feeling is that we're just on a wave. It goes up and down, and people need to be safe and follow the rules and do what's recommended. You have to trust the science. I wear a mask. I'm fully vaccinated and boosted, and I wish everyone was to help get the numbers down. Sementara untuk pertandingan baseball, kewajiban masker dan bukti vaksinasi diserahkan kepada masing-masing tim. Di Chicago, negara bagian Illinois, tim Chicago Cubs tidak mewajibkan masker maupun bukti vaksinasi. I'm vaccinated, I'm boosted, so I'm good, and thank God, that my prayers are every day covered me, so, I feel good, but I still make sure that I'm protected. Satu-satunya protokol kesehatan yang dipertahankan adalah masih ditiadakannya pembayaran tunai. Seluruh transaksi termasuk untuk makanan dan minuman dilakukan secara elektronik. If you want to be without a mask and you want to feel safe, I think, get vaccinated, you should be good. Meski varian dominan Omicron subvarian BA2 alias Omicron siluman tidak separah varian-varian sebelumnya, ahli medis masih sedikit cemas. Don't underestimate Omicron. There's this buzz out there that says Omicron's not a serious pathogen. That's not true. Maybe not as bad as Delta, but it still caused a lot of hospitalizations and deaths. So I think we have to take this BA2 subvariant very seriously. Kasus baru COVID meningkat di pantai timur AS. Ketua DPR Nancy Pelosi dan Jaksa Agung Merrick Garland termasuk yang baru positif COVID. Philadelphia di negara bagian Pennsylvania akhirnya memberlakukan kembali kewajiban bermasker di ruangan tertutup mulai 18 April. Kota ini yang hanya perjalanan sekitar 2,5 jam dari Washington DC menjadi kota besar pertama yang memberlakukan kembali aturan bermasker di tengah lonjakan kasus subvarian BA2. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Untuk melestarikan identitas komunitas Uighur di kawasan Virginia Utara di pinggiran Washington DC mendirikan sekolah bahasa, pengetahuan dasar Islam dan seni budaya Turkic. Sekolah yang mayoritas siswanya anak-anak dari provinsi Xinjiang dan dari keluarga penyintas kamp tahanan ini sempat tutup selama pandemi dan kini mulai beraktivitas kembali. Sekolah Islam di Fairfax, Virginia ini kembali dibuka setelah ditutup karena COVID-19. Banyak muridnya adalah pendatang dari Xinjiang, Tiongkok. Mereka adalah warga Uighur, suku Muslim yang tinggal di Xinjiang. Di sini, anak-anak ini diajari sastra dan bahasa Uighur, juga dasar-dasar agama Islam serta budaya dan sejarah Turki. Hampir setiap murid di sekolah ini punya keluarga di Xinjiang. Kata mereka, anggota keluarga mereka di kamp tahanan atau mati. How I know is because my uncle has been in prison. His sentence was 3 years, but they kept him for 20 years. My grandma or my grandpa, because they took away their passports, and we can only call them, but that's rarely. My mother's side of my grandparents died because of sickness and couldn't go to the hospital. Ini foto-foto anggota keluarga mereka. Mereka tinggal di kamp atau hilang dan menuduh pemerintah Tiongkok menganiaya kelompok minoritas di Xinjiang. Tidak hanya warga Uighur, tapi juga Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Pemerintah Tiongkok membantah adanya kamp tahanan ini. Mereka menyebut itu sebagai fasilitas pelatihan keterampilan atau pusat pendidikan bagi warga Uighur di Xinjiang. Mereka menekankan kebijakan reedukasi ini bertujuan memerangi ekstremisme dan terorisme. Tapi, kebijakan ini sebenarnya bertujuan asimilasi yang dipaksakan, kata Angie Abdul Qadir, dosen hukum Rutgers University.
individuals who are viewed by the authorities as not adhering to this policy of conformity have been detained in internment camp. And currently there's at least 1 million Uyghur Muslims detained in internment camp. That Beijing has euphemistically named these internment camps as counterterrorism centers. Beberapa yang bertahan hidup dari camp berhasil lari ke Amerika dan bersaksi di depan Kongres tentang pengalaman mereka. Tursunai Jiewudun mengaku 2 kali ditahan oleh polisi dan selama 10 bulan mendekap di camp tahanan. Banyak rekannya ditahan karena mempraktekkan Islam. In the camp, I learned that most of the people were incarcerated for no reason. They have been arrested for praying, reading Quran, wearing hijab scarves, in general for practicing Islam. Di dalam camp tahanan, Tursunai dan sesama tawanan dijaga video pengawas 24 jam sehari. We were not allowed to speak our native tongue in the camp. We could not say the word Xinjiang. We were immediately corrected. There is no Xinjiang, there is only the Republic of China. Kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch memperkirakan lebih dari 1 juta orang ditahan dalam camp tahanan Xinjiang. Sementara anak-anak Uyghur di sekolah ini belajar tari tradisional Uyghur. Mereka menikmati kebebasan di Amerika untuk menjadi orang Uyghur dan Muslim. Kebebasan yang tidak dinikmati saudara mereka di Tiongkok. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Kegiatan selama bulan Ramadan yang kini kembali berlangsung tatap muka ini dan tanpa protokol kesehatan terlalu ketat menguatkan permintaan akan busana muslim. Dan bagi muslimah di Amerika Serikat kini tersedia berbagai pilihan karena makin banyaknya desainer muslim di berbagai wilayah Amerika Serikat. Salah satunya seorang muslimah diaspora Somalia di Minnesota. Jumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with Henna and Hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini henna and hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Fazilah Kerunisa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.